wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengimplementasian salah satu materi untuk mata kuliah manajemen keuangan pada pengelolaan bisnis UMKM. Nah, di sini saya akan fokus untuk membahas laporan keuangan yang dimiliki bisnis UMKM. Nah, untuk UMKM-nya sendiri, saya mengambil UMKM yang berjalan di bidang penjualan jamu tradisional. Ya, kita sebut saja UMKM Ibu Umi begitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena memang beliau ini belum memberikan nama resmi untuk usahanya ini. Nah, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Umi ini, kemudian ketika saya bertanya tentang omset penjualan di bulan Desember 2020, beliau ini sedikit kebingungan untuk mencari kemana data omset penjualannya di Desember 2019. Jadi beliau harus menghitung dari tanggal 1 sampai tanggal 30 begitu. Nah, kemudian setelah saya cermati lagi, seperti ada yang kurang dengan laporan keuangan Ibu Umi ini. Nah, kemudian dapatlah nih 3 kendala atau 3 permasalahan yang dirasakan Ibu Umi dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Nah, yang pertama, Ibu Umi ini ternyata belum memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Jadi masih dijadikan satu. Padahal hal tersebut justru membuat kita rancu dan mempersulit Ibu ini untuk menentukan keuntungan dan kerugian usahanya. Kemudian yang kedua, untuk masalah pembukuan sendiri, sebenarnya Ibu ini sudah bagus karena beliau ini rajin mencatat transaksi apa saja yang terjadi pada usahanya di hari ini. Nah, sebenarnya sih pencatatannya itu lebih ke harian begitu ya pembukuannya, karena memang apa yang beliau dapat hari ini, maka beliau langsung hitung untungnya berapa, ruginya berapa, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, beliau ini merasa kesulitan dan tidak memiliki waktu apabila harus menuliskan secara detail satu persatu untuk membuat laporan keuangan. Nah, padahal menurut saya ada 3 tahapan yang bisa pelaku UMKM lakukan untuk menilai kinerja perusahaannya. Nah, yang pertama, kita bisa membuat laporan kas, yang kedua laporan neraca, kemudian yang ketiga adalah laporan laba rugi. Nah, jadi tahapan pertama sebelum kita membuat laporan keuangan, kita itu harus menentukan dulu nih aset-aset dari usaha yang kita punya. Nah, kita contohkan di sini usaha milik Ibu Umi ini ya. Jadi, meskipun usaha Ibu Umi ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun, jadi kita nggak perlu lagi mulai dari nol. Jadi kita nggak perlu tanya laporan keuangan di tahun pertama usaha Ibu Umi berapa. Nah, jadi yang perlu kita lakukan, kita hanya memotret usaha Ibu Umi atau aset-aset yang Ibu Umi miliki per hari ini. Jadi seperti waktu itu ketika saya berkunjung ke usahanya, di sana Ibu Umi memiliki stok rempah-rempah seperti jahe 2 kilo, kemudian kunyit 1 kilo, dan lain sebagainya. Kemudian ada peralatan yang biasa Ibu Umi gunakan seperti blender dan lain-lain. Nah, kemudian ada uang nih di dompetnya Ibu Umi. Nah, jadi semua itu merupakan hal-hal yang terkait dengan usaha Ibu Umi per hari ini. Nah, setelah kita menentukan aset-aset atau harta yang dimiliki oleh usaha Ibu Umi, kita sekarang bisa lanjut ke ilustrasi dari kondisi keuangan usaha Ibu Umi. Nah, kita bisa melihat di sini Ibu Umi memiliki kas senilai 500.000, kemudian ada peralatan senilai 1 juta, kemudian di sini ada bahan baku berjumlah 800.000. Nah, kita cari nih sumbernya dari mana? Apakah dari hutang atau dari modal Ibu Umi sendiri? Nah, ternyata sebesar 1,3 juta rupiah itu berasal dari modal Ibu Umi sendiri. Nah, sedangkan Ibu Umi ini masih ada hutang yang belum lunas terkait cicilan peralatan. Jadi senilai 1 juta itu dimasukkan ke dalam utang usaha. Nah, setelah itu hasil kalkulasi dari aset atau harta, kemudian kewajiban ditambah modal ini, hasil kalkulasinya kita dapatkan sebesar 2,3 juta. Nah, posisi kanan dan kirinya harus balance seperti prinsip neraca ya. Nah, jadi kita udah dapat ya, ini udah balance. Nah, inilah yang dinamakan dengan neraca. Jadi neraca itu merupakan potret dari kondisi keuangan usaha kita hari ini. Nah, kalau orang-orang biasanya menyebut neraca itu persamaan dasar akuntansi. Nah, kemudian setelah kita mengetahui aset-aset atau harta Ibu Umi, mulai deh tuh Ibu Umi jualan. Nah, hasil penjualan Desember 2020 didapatkan penjualan atau omset sebesar 2.500.000. Nah, setelah itu kan masih banyak biaya-biaya yang dikeluarkan seperti bahan baku, bensin, transportasi, seperti itu kan. Nah, jadi
kalkulasi biaya fixed cost dan variable cost ini totalnya 1 juta. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan laba bersih sebesar 1.500.000. Nah, otomatis nambah dong modal Ibu Umi sebesar 1.500.000. Nah, tapi seperti yang Ibu Umi katakan sebelumnya, bahwasannya modal hasil penjualan itu akan digunakan lagi untuk melakukan pembelian bahan baku. Nah, jadi dari 1.500.000 ini Ibu Umi gunakan sebesar 1 juta untuk pembelian bahan baku. Nah, sisanya sebesar 500.000 ini akan disimpan di kas pembukuan usahanya. Nah, setelah semua dikalkulasikan, antara kanan dan kiri ini sama-sama menunjukkan angka 3,8 juta. Nah, jadi kita udah sama-sama tahu ya apa itu neraca, apa itu laba rugi. Nah, jadi ketika saya tanya kepada Ibu Umi omset penjualan untung ruginya di bulan Desember 2020 itu berapa sih? Nah, Ibu Umi itu sudah tidak kebingungan lagi dan beliau langsung bisa menunjukkan hasil omset atau keuntungannya itu dengan melihat laporan laba rugi. Nah, sedangkan untuk kalau kita misalkan tanya tentang utang usahanya, Ibu Umi langsung bisa melihat data tersebut di laporan neraca seperti itu. Nah, jadi di sini saya bisa memberikan saran. Di antaranya yang pertama, Ibu Umi harus tetap mencatat dalam artian konsisten untuk mencatat transaksi apa saja yang dilakukan di hari ini. Kemudian yang kedua, Ibu Umi jangan lupa untuk memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, melakukan pembukuan secara rapi. Nah, supaya tidak rumit, kita bisa mengkategorikan dalam pos-pos yang dikelompokkan dalam satu kelompok besar. Jadi misalkan kita melakukan proses produksi, maka kita mengkategorikannya dalam satu pos yang dinamai dengan HPP atau harga pokok penjualan. Jadi entah itu biaya listrik, telepon, air, itu jangan dipisah-pisah. Jadi dijadikan satu dalam satu pos HPP itu tadi. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan penjualan, marketing, entah itu transportasi yang digunakan dalam proses marketing, kemudian listrik yang digunakan untuk proses marketing, administrasi, nah itu semua masuk atau biasa disebut dengan sales general admin. Nah, biasanya itu disingkat MSGA, marketing, sales, general, administrasi. Nah, kemudian yang ketiga, apabila kita ingin memasukkan biaya operasional, itu bisa kita kategorikan dalam operating cost atau biaya overhead. Nah, ini merupakan biaya-biaya yang digunakan untuk melakukan operasional perusahaan. Nah, jadi kita udah dapet 3 pos nih ya. Yang pertama HPP, yang kedua marketing, dan yang ketiga itu adalah biaya operasional. Nah, ini tuh udah yang paling simple, paling mudah, paling sederhana. Jadi saya jamin Anda pasti akan lebih mudah untuk melakukan penataan laporan keuangan yang lebih baik dan lebih efisien. Kemudian selain itu Anda juga bisa memutuskan atau membuat keputusan-keputusan yang strategis untuk perkembangan dan kemajuan perusahaan Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.